dengan pemulihan Israel sebagai sebuah bangsa yang kembali ke tanah air leluhurnya. Namun, pertanyaannya tetap, mengapa umat Kristen banyak mendukung Israel saat ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Dajjal muncul dan menguasai bumi dengan tipuan serta kesesatannya, kelak ia takkan lama bertahan, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkan Nabi Isa untuk turun ke bumi untuk membunuh Dajjal seraya mengembalikan kejayaan Islam. Lantas, di wilayah mana Isa alaihissalam akan turun? Islam meyakini turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman untuk menumpas Dajjal menjadi tanda besar menjelang hari kiamat. Mengenai ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan di dalam sejumlah firman, salah satunya di dalam surat Az-Zukhruf ayat 61. Sesungguhnya dia atau Isa itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Oleh karena itu, janganlah sekali-kali kamu ragu tentang kiamat itu dan ikutilah petunjukku. Ini adalah jalan yang lurus. Adapun Nabi Muhammad SAW turut memberikan perihal turunnya Isa alaihissalam dalam banyak hadis. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad beliau bersabda, "Demi Allah yang jiwaku berada di genggamannya, Ibnu Maryam akan turun di tengah kalian sebagai pemimpin yang adil." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu di mana Nabi Isa alaihissalam akan turun? Mengutip buku Kiamat, tanda-tandanya menurut Islam, Kristen dan Yahudi adalah Mansur Abdul Hakim. Perihal lokasinya turunnya Isa alaihissalam, Rasulullah telah ceritakan di dalam hadis dan tak ada yang mempertentangkannya. Dari An-Nawas bin Sam'an beliau berkata, dalam situasi seperti itu, Allah mengutus Isa bin Maryam. Dia turun di Menara Putih sebelum timur kota Damaskus dengan mengenakan pakaian yang dicelup zafaran sambil berpegangan pada sayap dua orang malaikat. Jika dia menganggukkan kepalanya, ada air yang menetes, dan jika dia mengangkat kepalanya, ada bola-bola air bening seperti permata menggelinding turun. Setiap orang kafir yang mencium bau napasnya pasti mati, dan napasnya mencapai jarak sejauh pandang matanya. Lalu dia memburu Dajjal hingga akhirnya dia menemukannya di bab Lut, dan di sana dia membunuhnya. Lalu Isa bin Maryam mendatangi sekelompok kaum yang telah dilindungi Allah Ta'ala. Dia mengusap wajah mereka dan memberitahu mereka tentang derajat mereka di surga. Hadis riwayat Muslim. Ibnu Katsir memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai tempat turunnya Nabi Isa alaihissalam pada masa Imam Mahdi. Beliau menyebutkan bahwa Nabi Isa alaihissalam akan turun di Menara Putih yang terletak di bagian timur Masjid Al-Umawi di kota Damaskus, Suriah. Momen ini merupakan peristiwa yang sangat dinantikan di dalam eskatologi Islam. Dan setelah kedatangan Nabi Isa alaihissalam, tentara mukmin akan segera bergabung dengan beliau untuk menghadapi Dajjal. Sosok yang dikenal sebagai antikristus dalam tradisi Islam yang saat itu sedang bergerak menuju Baitul Maqdis. Peristiwa ini menandakan awal dari pertempuran besar antara kebaikan dan kejahatan. Rombongan Nabi Isa akan bertemu dengan Dajjal dan pasukannya di sebuah tempat yang dikenal sebagai Aqabah Ufaik. Pada saat pertemuan ini, Dajjal yang dikenal sangat kuat dan menakutkan akan mengalami ketakutan yang luar biasa dan lari tunggang langgang untuk menyelamatkan diri. Namun Nabi Isa alaihissalam dengan kecepatan dan ketangguhannya akan berhasil menyusul Dajjal di kota Bab Lut. Dan di sana dalam pertempuran yang dramatis, Nabi Isa akan membunuh Dajjal menggunakan tombak, mengakhiri ancaman besar yang telah lama ditakuti oleh umat manusia. Peristiwa ini tidak hanya menunjukkan kemenangan fisik atas kejahatan, tetapi juga simbolik dari kemenangan iman dan juga kebenaran atas tipu daya dan kebatilan. Kematian Dajjal di tangan Nabi Isa alaihissalam merupakan salah satu tanda besar menjelang hari kiamat yang menegaskan kembali keyakinan umat Islam terhadap janji-janji yang telah disampaikan melalui wahyu ilahi. Sahabat, kapan Nabi Isa alaihissalam akan turun? Menurut buku Tanda-Tanda Kiamat, tanda-tanda besar karya Mahir Ahmad As-Sufi, Nabi Isa akan muncul pada masa Imam Mahdi, yaitu ketika Dajjal telah muncul dan sebelum keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Peristiwa ini merupakan salah satu tanda besar menjelang hari kiamat yang dijelaskan di dalam hadis atau tradisi Islam. Rasulullah telah memberikan informasi mengenai waktu kemunculan Isa alaihissalam. Menurut beliau, Isa alaihissalam akan datang pada waktu iqamah sholat subuh. Saat itu, Imam Mahdi akan bersiap-siap untuk mengimami sholat berjamaah bersama kaum mukmin. Kehadiran Isa alaihissalam di saat yang begitu penting menambah bobot spiritual dan simbolik dari peristiwa tersebut. Ketika mengetahui kedatangan Nabi Isa,
Imam Mahdi dengan penuh rasa hormat akan menawarkan beliau untuk menjadi imam sholat. Namun, Isa alaihissalam dengan rendah hati akan menolak tawaran tersebut. Beliau akan menyarankan agar Imam Mahdi tetap memimpin sholat, karena pada saat itu Imam Mahdi adalah pemimpin umat muslim. Sikap rendah hati Isa alaihissalam ini memperlihatkan keutamaan adab dan juga penghormatan terhadap pemimpin yang ditunjuk di antara umat manusia. Keputusan Isa alaihissalam untuk mendukung kepemimpinan Imam Mahdi menegaskan pentingnya persatuan dan kerjasama di antara pemimpin dan umat dalam menghadapi masa-masa kritis. Selain itu, ini juga mencerminkan keselarasan antara misi kenabian Isa alaihissalam dengan peran kepemimpinan Imam Mahdi dalam menegakkan keadilan dan juga kebenaran di akhir zaman. Peristiwa ini merupakan bagian dari narasi besar tentang perjuangan antara kebaikan dan kejahatan menjelang kiamat, yang diwarnai dengan kembalinya Nabi Isa sebagai salah satu tanda akhir zaman yang paling signifikan dalam Islam. Akan senantiasa ada kelompok dari umatku yang berjuang membela kebenaran tegar hingga kiamat. Lalu Isa bin Maryam turun. Ketika itu, pemimpin kaum muslimin berkata kepadanya, "Silakan Anda mengimami sholat." Tapi dia menjawab, "Tidak, yang menjadi pemimpin kalian adalah dari kalangan kalian sendiri, karena umat kalian telah dimuliakan oleh Allah." Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman, dan mengapa harus Nabi Isa? Mengutip dari buku Kiamat dan Akhirat, karya S. Royani Marhan, alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Nabi Isa alaihissalam untuk membunuh Dajjal, yaitu sebagai bukti bahwa Nabi Isa alaihissalam masih hidup. Bukti Nabi Isa alaihissalam akan turun di akhir zaman telah termaktub dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 159. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya atau Isa sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti, Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka." Quran surat An-Nisa ayat 159. Turunnya Nabi Isa alaihissalam menjelang kiamat disebutkan dalam hadis Abu Suraiha Hudzaifah bin Usaid yang mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi sebelum kalian melihat 10 tanda-tandanya. Yang pertama yaitu terbitnya matahari dari barat, 2 asap, 3 binatang melata, 4 munculnya Yajuj dan Majuj, 5 keluarnya Dajjal, 6 munculnya Isa bin Maryam, 7 3 gerhana-gerhana di barat, 8 gerhana di timur, 9 gerhana di Jazirah Arab, dan 10 api yang keluar dari dasar Aden yang menggiring manusia atau mengumpulkan manusia dan bersama mereka di mana saja berada." Hadis riwayat Muslim, Ahmad, dan lainnya. Ibnu Katsir mengatakan hadis ini sahih. Turunnya Nabi Isa alaihissalam ke bumi dan membunuh Dajjal disebutkan di dalam buku Kemunculan Dajjal dan Imam Mahdi semakin dekat oleh Ustadz Khalilur Rahman Al-Mahfani. Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatwanya mengemukakan bahwa Isa bin Maryam alaihissalam akan diturunkan ke bumi di Menara Putih di sebelah timur Damaskus. Dan di dalam kitab Kasaf Al-Minan fi Alamat As-Sa'ah wa Alamalahim wa Al-Fitan karya Mahmud Rajab Hamadi diterjemahkan oleh Ibnu Tirmizi, sebelum dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam, Dajjal akan muncul membawa 70.000 pasukan bersenjata pedang dan memakai jubah tebal untuk menghancurkan khilafah Islam. Pada waktu tersebut, kaum muslimin ditimpa kesulitan dan memilih untuk pergi ke gunung. Dalam sejumlah riwayat disebutkan, keadaan ini membuat Imam Mahdi yang telah diutus lebih dulu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, Allah menurunkan Nabi Isa alaihissalam untuk membunuh Dajjal dan menyelamatkan kaum tertindas dari kejahatan Dajjal dan Yahudi untuk selamanya. Hal ini diriwayatkan oleh Nawas bin Saman, hadis Abu Umamah, dan lainnya. Disebutkan dalam kisah 1 Al-Masih Ad-Dajjal, karya Muhammad Nasiruddin Al-Albani, yang diterjemahkan oleh Ahmad Zubaidi. Nabi Isa alaihissalam membunuh Dajjal setelah sholat subuh. Dikatakan, ketika Nabi Isa alaihissalam sudah selesai sholat, ia berkata, "Bukalah pintu." Kemudian pintu dibuka. Tiba-tiba, di belakang pintu ada Dajjal bersama 70.000 orang Yahudi dengan membawa pedang. Nabi Isa alaihissalam lalu meminta pedang tersebut. Hal ini diterangkan dalam riwayat Muslim dari An-Nawas. Dalam riwayat Ahmad dalam musnadnya, dikatakan, Nabi Isa alaihissalam kemudian membawa tombaknya ke arah Dajjal. Dan ketika Dajjal melihat Nabi Isa alaihissalam, tiba-tiba ia lemah lunglai seperti garam laut di dalam air. Allah Subhanahu wa Ta'ala membunuhnya dengan perantara tangan Nabi Isa alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Turunnya Nabi Isa alaihissalam merupakan salah satu dari tanda-tanda kiamat
bagi umat Islam. Lantas, bagaimanakah tanda-tanda kiamat menurut umat Kristen atau pengikut Yesus? Pembahasan kali ini hanya untuk sekedar pengetahuan saja, dan kita tetap harus percaya Al-Quran dan juga hadis. Tidak ada yang mengetahui dengan pasti tentang waktu kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Melalui Alkitab, Tuhan Yesus menyampaikan bahwa Dia akan datang secara diam-diam, seperti pencuri, sebagaimana dikatakan di dalam Injil Wahyu. Karena itu ingatlah, bagaimanakah engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Wahyu 3 ayat 3. Lihatlah, aku datang seperti pencuri, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Wahyu 16 ayat 15. Meski tidak mengungkap wahyu kedatangannya, Tuhan Yesus telah menyampaikan beberapa nubuat akhir zaman dalam Alkitab. Nubuat tersebut menandakan bahwa kedatangannya yang kedua kalinya sudah dekat. Yang pertama yaitu munculnya Mesias palsu. Dalam Alkitab, tema mengenai datangnya Mesias palsu sering diangkat sebagai peringatan bagi umat beriman agar waspada terhadap penyesatan dan ajaran palsu yang dapat muncul. Beberapa bagian yang menyoroti kedatangan Mesias palsu terdapat dalam Perjanjian Baru, terutama dalam ajaran Yesus dan tulisan para rasul. Mengutip buku Arsus GPIB edisi 28 tulisan GPIB Indonesia tahun 2020, mereka akan menggunakan nama Mesias dan menyesatkan banyak orang dengan ajarannya, sebagaimana tertulis di dalam Matius 24 ayat 5. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Banyak nabi palsu akan muncul dan juga menyesatkan banyak orang. Apa dan siapakah Mesias itu? Mesias adalah istilah yang berasal dari bahasa Ibrani atau Masya, yang berarti yang diurapi. Dalam konteks agama Yahudi, Kristen dan Islam, istilah ini memiliki makna yang sangat penting dan juga bervariasi. Dalam agama Yahudi, Mesias adalah pemimpin yang diurapi oleh Tuhan, yang diharapkan akan datang untuk membawa kedamaian dan juga memulihkan kerajaan Israel. Mesias Yahudi dipandang sebagai raja yang berasal dari keturunan Raja Daud, yang akan membawa pembebasan dan juga penyelamatan bagi umat Israel. Dan peran Mesias dalam tradisi Yahudi meliputi mengumpulkan kembali orang-orang Yahudi yang tersebar di seluruh dunia ke tanah Israel, membangun kembali bait suci di Yerusalem, memimpin dunia dalam era kedamaian dan juga keadilan, dan menegakkan hukum Taurat atau Torah secara sempurna. Dan di dalam agama Kristen, Mesias diidentifikasi sebagai Yesus Kristus, dan kata Kristus sendiri berasal dari kata Yunani atau Kristos, yang juga berarti yang diurapi. Dan Kristen percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan dalam kitab-kitab Perjanjian Lama, dan bahwa Ia datang untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Beberapa keyakinan inti mengenai Yesus sebagai Mesias dalam kekristenan meliputi kelahirannya yang ajaib dari perawan Maria, ajarannya tentang kerajaan Allah, kematiannya di kayu salib sebagai penebus dosa-dosa manusia, kebangkitannya dari kematian pada hari ketiga, dan kenaikannya ke surga, dan janji kedatangannya kembali pada akhir zaman. Dalam Islam, Yesus atau Isa dalam bahasa Arab juga diakui sebagai Al-Masih atau Mesias. Namun konsep Mesias dalam Islam berbeda dengan konsep Kristen. Beberapa keyakinan mengenai Isa Al-Masih dalam Islam: Isa adalah nabi yang diutus oleh Allah dan lahir dari perawan Maryam atau Maria. Ia melakukan berbagai mujizat dengan seizin Allah. Isa tidak disalibkan, tetapi diangkat ke surga oleh Allah. Ia akan kembali ke bumi pada akhir zaman untuk mengalahkan Dajjal atau Antikristus dan menegakkan keadilan. Jadi pada intinya, Mesias adalah tokoh penting di dalam tiga agama monoteistik utama, namun konsep dan peranannya berbeda-beda. Dalam Yudaisme, Mesias adalah raja dan pembebas yang akan datang. Dalam kekristenan, Yesus adalah Mesias yang telah datang untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dan di dalam Islam, Isa Al-Masih adalah nabi yang akan kembali pada akhir zaman untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Meskipun ada perbedaan pandangan, ketiga agama tersebut menganggap Mesias sebagai tokoh yang diurapi dan memiliki misi penting dalam rencana ilahi. 2.
yaitu peperangan. Akan terjadi peperangan di mana-mana, seperti yang tercatat di dalam Matius 24 ayat 6 yang berbunyi, "Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya." 3. Gerakan-gerakan antikristus. Kemunculan gerakan-gerakan antikristus menjadi salah satu tanda akhir zaman. Yang mengutip di dalam buku 343 tanya jawab seputar akhir zaman, karya PDM Markus S. MTH 2021. Selain menjadi penanda akhir zaman, kehadiran antikristus juga bertujuan untuk memisahkan orang Kristen yang sungguh-sungguh dengan orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh. Istilah antikristus terutama ditemukan di dalam surat-surat Yohanes dalam Perjanjian Baru dan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 18-22. Yohanes menulis, "Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak." Dari kutipan ini, dapat dilihat bahwa Yohanes memperingatkan tentang beberapa antikristus yang telah muncul, yaitu mereka yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Ciri-ciri gerakan antikristus. Gerakan antikristus dapat dikenali melalui beberapa ciri utama yang menentang ajaran Kristus, individu atau kelompok yang menyangkal kebenaran bahwa Yesus adalah Mesias dan Anak Allah. Penyesatan, ajaran dan tindakan yang menyesatkan umat beriman, menyebabkan mereka menjauh dari ajaran asli Kristus. Pemalsuan, mengaku sebagai Kristus atau membawa ajaran palsu yang berusaha menggantikan posisi Kristus. Penganiayaan, dalam beberapa konteks, gerakan antikristus juga bisa terkait dengan penganiayaan terhadap orang-orang Kristen dan juga usaha untuk menghapuskan iman Kristen. Sepanjang sejarah, konsep antikristus telah digunakan untuk merujuk kepada berbagai individu dan gerakan yang dianggap sebagai ancaman terhadap iman Kristen. Misalnya selama abad pertengahan, beberapa reformator Protestan mengidentifikasi Paus sebagai antikristus karena dianggap menyimpang dari ajaran asli Kristus. Dan di dalam teologi modern, antikristus sering dipandang sebagai simbol dari semua kekuatan yang menentang Kristus dan kebenarannya. Ini bisa mencakup ideologi, sistem politik, atau gerakan sosial yang mempromosikan nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran Injil. Jadi pada intinya, gerakan antikristus adalah segala bentuk ajaran atau perilaku atau individu yang menentang atau berusaha menggantikan Kristus dan ajarannya. Ini mencakup mereka yang menyangkal keilahian Yesus, menyesatkan umat beriman, atau melakukan tindakan yang berusaha menghancurkan iman Kristen. Dalam konteks eskatologi atau doktrin tentang akhir zaman, antikristus sering dikaitkan dengan sosok yang akan muncul pada akhir zaman untuk menyesatkan banyak orang dan melawan Kristus sebelum kedatangannya yang kedua kali. Dan inilah alasan mengapa banyak orang Kristen yang mendukung Israel. Sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih dalam, saya akan mengingatkan kepada sahabat semuanya, konten ini hanya untuk menambah pengetahuan dan jika sahabat merasa imannya lemah, bisa skip video ini. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tidak ada keraguan bahwa Israel menikmati dukungan yang semakin besar dari gerakan evangelis saat ini. Kadang-kadang dukungan ini kurang dipahami, terutama sejak gereja berjuang selama berabad-abad untuk menerima orang-orang Yahudi dan bahkan terlibat dalam tindakan antisemit terhadap mereka. Banyak bapak gereja yang mengajarkan bahwa Tuhan sudah selesai dengan orang-orang Yahudi dan meninggalkan mereka di pengasingan sebagai tanda penolakan ilahi mereka. Namun, semua ini berubah secara dramatis dengan pemulihan Israel sebagai sebuah bangsa yang kembali ke tanah air leluhurnya. Namun, pertanyaannya tetap, mengapa umat Kristen banyak mendukung Israel saat ini? Yang pertama, Tuhan mengasihi Israel. Nabi Yeremia menyatakan dengan sangat jelas, orang-orang yang selamat dari pedang menemukan kasih karunia di padang gurun. Tuhan telah menampakkan diri kepadaku sejak dahulu kala dan mengatakan, "Ya, aku telah mencintaimu dengan cinta abadi. Oleh karena itu, dengan penuh kasih sayang, aku telah menarikmu
Aku akan membangunmu kembali dan kamu akan dibangun kembali, hai gadis Israel. Yeremia 31 ayat 2-4. Setelah masa penghakiman atau pedang, Allah termotivasi oleh kasih abadinya untuk memulihkan Israel. Perhatikan di bawah ini adalah cinta yang abadi, tak henti-hentinya. Tanpa akhir kasih inilah yang melahirkan rencana Allah terhadap Israel. Ulangan 7 ayat 7. Dan kasih ini juga yang akan mengakhirinya dengan gemilang. Roma 11 ayat 25-28. Seseorang pernah bertanya kepada saya, bagaimana Tuhan bisa mengasihi bangsa yang penuh dosa seperti Israel? Jawabnya sederhana, dengan cinta tanpa syarat yang sama, Tuhan juga memberikannya kepada gereja. Memang benar, ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Roma 5 ayat 8. Jadi inilah aturan sederhana bagi semua orang yang percaya. Kita harus mencintai apa yang Yesus sukai. Bagaimana cintamu pada Israel? Minta saja Tuhan untuk memberi Anda kasih-Nya kepada orang-orang Yahudi. Kedua, Tuhan adalah Tuhan yang menepati perjanjian. Tuhan meneguhkan janjinya untuk memberi Israel tanah Kanaan dengan perjanjian tersumpah. Dalam Kejadian, kita membaca bagaimana Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan menjanjikan kepadanya tanah dan keturunan yang tak terhitung banyaknya seperti bintang di langit. Abraham menjawab, bagaimana saya bisa yakin engkau benar-benar akan melakukan ini? Tuhan menjawab, dengan turun seperti obor yang menyala melewati hewan kurban untuk menyegel janji tanah dengan Abraham melalui sumpah perjanjian. Kejadian 15 ayat 17-18. Salah satu ciri karakter utama Allah adalah bahwa Dia adalah seorang yang menepati perjanjian. Di masa lalu, beberapa orang Kristen bersikeras bahwa Tuhan telah mengubah pikirannya tentang Israel, menyerah terhadap mereka, dan membuat perjanjian baru dengan gereja Israel baru. Namun hal itu akan menjadi berita buruk bagi setiap umat Kristen saat ini. Dengan setiap dosa kita, sikap suam-suam kuku atau kurangnya komitmen, apakah kita perlu takut bahwa Tuhan juga akan mengubah pikirannya terhadap kita? Tidak, karena meskipun kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Timotius 2 ayat 13. Oleh karena itu, harapan besar bagi Israel dan gereja adalah bahwa Tuhan selalu menepati janji-janji perjanjiannya selamanya. Ketiga, Tuhan menguduskan namanya. Dalam Yeskil pasal 36, sang nabi dengan kuat menggambarkan bagaimana Tuhan akan memulihkan tanah dan umat Israel di akhir zaman. Ketika Yeskil melihat mereka kembali dari bangsa-bangsa dan dipenuhi dengan roh atau Allah yang memberikan alasan yang jelas mengapa Allah melakukan hal ini. Aku prihatin terhadap namaku yang kudus yang telah dicemarkan oleh kaum Israel di antara bangsa-bangsa manapun mereka pergi. Yeskil 36 ayat 21. Kemudian Ia menyatakan kepada Israel, bukan karena kamu, tetapi karena namaku yang kudus, aku akan memulihkan kamu dan aku akan menguduskan nama besarku. Bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Kata Tuhan Allah, ketika aku dikuduskan di dalam kamu di depan mata mereka, sebab aku akan mengambil kamu dari antara bangsa-bangsa, mengumpulkan kamu dari segala negeri, dan membawa kamu ke negerimu sendiri. Yeskil 36 ayat 23-24. Agak mengherankan bahwa media dunia masih begitu sibuk dengan Israel, bahkan 73 tahun setelah didirikan. Sebagaimana dinyatakan oleh teolog Swiss Karl Barth pada tahun 1967, sekarang Anda dapat membacanya di surat kabar. Tuhan sedang menggenapi janji-janjinya, atau seperti kata Yeskil, Tuhan sedang menguduskan namanya yang kudus di hadapan seluruh dunia. Dengan melihat Israel, dunia dapat melihat bahwa Tuhan masih hidup dan Dia adalah Tuhan yang menepati janji. 4. Israel adalah kunci kebangkitan dan berkat bagi gereja. Menurut Rasul Paulus, pemulihan penuh Israel akan memberikan berkat yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada gereja. Dan di dalam Roma 11, Paulus membuat dua pernyataan yang paling menakjubkan. Jika kejatuhan mereka menjadi kekayaan bagi dunia, dan kegagalan mereka menjadi kekayaan bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Terlebih lagi kepenuhan mereka, Roma 11 ayat 12. Dan sebab jika pembuangan mereka berarti perdamaian dunia, apakah penerimaan mereka selain kehidupan dari antara orang mati? Roma 11 ayat 15. Paulus menyajikannya hampir seperti rumus matematika. Melihat Israel tersandung dan tersingkir, ia masih melihat berkat dilepaskannya kekayaan bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dan rekonsiliasi dunia.
Kemudian ia melihat kepenuhan dan penerimaan Israel di masa depan dan meramalkan pelepasan yang lebih besar bagi dunia. Kehidupan dari kematian. John Wesley mengomentari ayat-ayat ini. Begitu banyak nubuatan yang merujuk pada peristiwa besar ini, sehingga mengejutkan jika umat Kristen meragukannya. Dan ketika hal ini tercapai, hal ini akan menjadi sebuah demonstrasi yang kuat, baik dari wahyu perjanjian lama maupun perjanjian baru, yang pasti akan meyakinkan banyak orang. Hal ini akan melepaskan kehidupan yang berlimpah ke dunia yang telah mati. Di dalam Kisah Para Rasul 3, 19 ayat 20, Petrus juga melihat bahwa Israel yang dipulihkan secara rohani akan melepaskan masa penyegaran dari hadirat Tuhan. Dan masa pemulihan segala sesuatu yang dibicarakan oleh para nabi Ibrani mengenai Israel dan Israel. Keluarga Tuhan sedunia pada akhir zaman, itu berarti pemulihan Israel adalah kunci bagi setiap orang yang haus akan pencurahan yang masih disediakan Tuhan bagi gereja. Atau dengan kata lain, jika Anda haus akan kebangunan rohani, berdoalah untuk Israel. 5. Kita berhutang budi pada orang Yahudi. Dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Paulus menceritakan kembali waktunya bersama gereja-gereja di Makedonia. Mereka dengan boros mencurahkan persembahan kasih untuk orang-orang kudus yang malang di Yerusalem. Ini merupakan hadiah yang sangat besar, sehingga Paulus memutuskan untuk mengirimkannya secara pribadi ke Yerusalem. Tapi kenapa mereka memberi begitu banyak? Paulus menjelaskan, sebab orang-orang Makedonia dan Akhaya berkenan memberikan sumbangan tertentu bagi orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Sungguh hal itu menyenangkan hati mereka, dan merekalah yang berhutang kepada mereka. Karena jika orang-orang bukan Yahudi juga mengambil bagian dalam hal-hal rohani, maka tugas mereka juga adalah melayani hal-hal materi. Roma 15 ayat 26-27. Orang-orang yang beriman di Makedonia memahami sebuah prinsip penting. Keselamatan datang ke dunia non-Yahudi melalui Israel, dan mereka diwajibkan untuk mengembalikan hadiah ucapan terima kasih. Kita juga perlu mengingat bahwa Yesus adalah seorang Yahudi. Para penulis Alkitab semuanya adalah orang Israel, dan segala sesuatu yang mendefinisikan iman kita saat ini, bahkan pengorbanan Yesus dan mencurahkan Roh Kudus, terjadi di Israel melalui orang-orang Yahudi. Oleh karena itu, Yesus sendiri menyatakan, keselamatan ada di pihak orang Yahudi. Yohanes 4 ayat 22. Pernahkah Anda menunjukkan rasa terima kasih Anda kepada umat Allah atas cara Dia menggunakan mereka untuk memberikan kepada kita sarana rahmat kekalnya? Jika tidak, saya mendorong Anda untuk mengikuti contoh Makedonia dan menyatakan penghargaan Anda kepada Israel. 6. Akar kami ada di Israel. Roma 11 memuat keajaiban tumbuh-tumbuhan. Paulus merujuk pada pohon zaitun alami atau mulia yang dibudidayakan dan pohon zaitun liar. Pohon zaitun liar merupakan semak belukar yang menghasilkan buah yang tidak dapat dimakan. Paulus kemudian menggambarkan Tuhan melakukan sesuatu yang tidak akan pernah dilakukan oleh petani manapun. Dia memotong dahan pohon alami dan mencangkok cabang zaitun liar sebagai gantinya. Biasanya proses ini dilakukan sebaliknya. Cabang-cabang mulia dicangkokkan ke pohon liar untuk menghasilkan buah yang lebih baik. Namun Paulus menceritakan praktek pencangkokan yang aneh ini kepada Israel dan bangsa-bangsa bukan Yahudi. Bangsa-bangsa bukan Yahudi yang liar dicangkokkan ke dalam pohon zaitun Yahudi yang mulia melalui iman kepada Yesus dan dipelihara oleh getah pengharapan mesianis yang kaya yang muncul dari para nabi, leluhur, dan raja mereka. Oleh karena itu, Paulus mengatakan kepada gereja non-Yahudi di Roma untuk ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar, tetapi akar itulah yang menopang kamu. Roma 11 ayat 18. Kita harus selalu ingat bahwa akar rohani kita tidak terletak di Roma, Jenewa, atau Jalan Azusa. Akar rohani kita terletak di Yerusalem melalui para nabi Ibrani, Rasul Yahudi, Juru Selamat Yahudi, dan Alkitab yang ditulis oleh orang Yahudi. Lihat juga Efesus 2 ayat 11-13. Jadi marilah kita menghormati akar rohani kita, mengetahui bahwa Paulus juga menyatakan bahwa suatu hari nanti cabang asli yang mulia akan dicangkokkan kembali ke pohonnya sendiri. 7. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk melakukannya. Mazmur 102 adalah salah satu bagian nubuatan yang paling kuat dalam Alkitab. Setiap kali saya membaca 11 ayat pertama dari Mazmur, orang yang menderita ini, dalam pikiran saya membayangkan krematorium Auschwitz dan tubuh kurus Buchenwald. Itu adalah seruan keputusasaan.
di mana pemazmur melihat umatnya layu seperti rumput. Namun tiba-tiba, nada mazmur ini berubah secara dramatis dan menjadi pemulihan yang berpuncak pada Tuhan atau membangun Sion dan tampak dalam kemuliaannya. Mazmur 102 ayat 16. 8. Tuhan telah mengubah caranya berurusan dengan Israel. Alasan ini pada awalnya mungkin terdengar hampir sesat. Pada akhirnya, kita semua percaya Tuhan tidak pernah berubah. Bukan, Dia tetap sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Namun berabad-abad sebelum kelahiran Kristus, Tuhan telah mengumumkan bahwa suatu hari nanti, Dia akan mengubah cara Dia memperlakukan Israel. Hal ini paling baik diungkapkan oleh Nabi Zakaria. Tetapi sekarang aku tidak akan memperlakukan sisa bangsa ini seperti dulu, firman Tuhan semesta alam. Sama seperti aku memutuskan untuk menghukum kamu ketika nenek moyangmu membuat aku murka, firman Tuhan semesta alam, dan aku tidak akan mengalah. Jadi sekali lagi pada hari-hari ini, aku bertekad untuk berbuat baik terhadap Yerusalem dan kaum Yehuda. Zakaria 8 ayat 11-15. Ayat ini menggambarkan pembalikan total dalam hubungan Allah dengan Israel. Ini adalah peralihan gigi yang radikal dari mundur ke maju cepat. Pada abad-abad sebelumnya, mungkin sulit untuk melihat kesetiaannya yang berkelanjutan kepada Israel. Melihat orang-orang yang tercerai berai dan juga tertindas, banyak teolog yang tergoda untuk melihat keadaan mereka sebagai penghakiman abadi terhadap orang-orang Yahudi. Tapi Tuhan tidak pernah menyerah pada mereka, dan hari ini kita tidak dapat berdalih ketika diberitakan di seluruh surat kabar bahwa Sion sedang dipulihkan, dan jika Tuhan telah mengubah pendekatannya terhadap Israel, maka Dia akan membantu Anda juga untuk bangkit dan memberkati umatnya. 9. Orang Yahudi adalah keluarga Yesus. Ini mungkin alasan yang paling sederhana namun paling kuat. Yesus adalah seorang Yahudi. Paulus menyatakannya sebagai berikut. Siapakah bapa nenek moyang, dan dari siapa Kristus telah datang secara wujud manusia, yang secara keseluruhan adalah Allah yang diberkati selama-lamanya. Roma 9 ayat 5. Saya membicarakan hal ini beberapa tahun yang lalu di sebuah gereja di Bavaria. Seorang saudara datang kepada saya setelah kebaktian dan berkata, "Iya benar, Yesus dilahirkan dari seorang ibu Yahudi. Tapi kamu lupa satu hal, ketika Yesus bangkit dari kematian, Ia menerima tubuh kemuliaan. Dia berhenti menjadi orang Yahudi dan sekarang Dia adalah saudara universal seluruh umat manusia." Saya sangat terkesan. Yesus saudara universal umat manusia. Kedengarannya luar biasa. Namun di dalam Alkitab saya membaca dalam Wahyu bahwa Yesus dalam tubuh kemuliaannya tetaplah singa dari suku Yehuda. Wahyu 5 ayat 5. Dan kata-kata terakhir Yesus di dalam Alkitab yang seringkali diberi huruf merah adalah aku atau Yesus adalah tunas dan keturunan Daud, bintang fajar yang terang. Wahyu 25 ayat 16. Jadi bahkan di pasal terakhir perjanjian baru, Yesus mengingatkan kita bahwa kakek buyutnya adalah seorang raja Yahudi dari Yerusalem. Dengan melayani orang-orang Yahudi, kita melayani keluarga Yesus di dunia, dan saya benar-benar percaya Dia memperhatikan ketika kita melakukannya. 10. Alkitab memerintahkan kita untuk menghibur Israel. Yang terakhir, dan yang paling penting, kita perlu memberkati Israel karena Allah memerintahkan kita untuk melakukannya. Yesaya menyampaikan perintah ilahi ini dengan berkata, "Kenyamanan, ya, kenyamanan umatku, demikianlah firman Tuhanmu." Yesaya 40 ayat 1. Ini jelas bukan seruan kepada orang-orang Yahudi, kalau tidak mereka akan menghibur diri mereka sendiri. Dan sebaliknya, ini adalah sebuah panggilan kepada umat non-Yahudi yang melayani Tuhan untuk berdiri di samping Israel dan memberkati serta menghiburnya. Ini adalah perintah untuk suatu waktu ketika peperangan Israel telah berakhir. Ayat 2, suatu waktu yang ditentukan ketika Allah sedang memuliakan Sion. Dan Yesaya 40 juga jelas bukan sebuah saran atau pokok diskusi, di mana Dia mengundang pendapat kita. Tuhan sendiri, pencipta langit dan bumi, yang memanggil nama bintang-bintang. Yesaya 40 ayat 26 menyuruh kita untuk bangkit dan berdiri bersama umatnya dalam kenyamanan dan kasih. Sekian video kali ini, kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.